Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Oke, kita masuk ke dalam general reading. Kita baca sama-sama. Untuk temanya kita sama-sama nggak tahu cerita atau permasalahan apa yang ketarik hari ini ya. Coba tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan. Dan kita mulai general reading. Ya, general reading belum tentu bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan disesuaikan, kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Mungkin kali ini memang bukan bacaan untuk kalian. Jadi please jangan halu, jangan baper, jangan kegeeran, apalagi overthinking dengan bacaan-bacaan saya ya. Karena ini sifatnya general. Untuk yang personal reading sementara saya libur untuk waktu seminggu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk melihat permasalahan kalian, semua yang nonton kali ini permasalahannya apa ya. Otomatis yang tertarik adalah yang dominan karena ini general ya, banyak yang nonton. Jadi sesuaikan. Memang nggak bisa semuanya resonate ya. Bentar. Kalau mau resonate itu ya untuk dirinya sendiri ya personal. Tapi minggu depan ya teman-teman ya. Saya lagi sibuk bikin event pribadi, tapi untuk umum di Kota Malang. Kalau kalian penasaran eventnya apa, kalian bisa cek di platform yang lainnya ya. Di sana ketik aja nama saya. Eventnya apa kelihatan ya. Oke, kita lihat permasalahan kalian semuanya yang nonton. Semoga banyak yang ketarik ya energinya ya. Oke, di sini masalah keuangan. Yang banyak masalah keuangan, materi duniawi ya. Kalau memang ada masalah hubungan, ini terkait dengan mungkin perdebatan terhadap perlakuan kurang adil. Ada, itu aja sih. Tapi lebih banyak kekhawatiran soal keuangan. Kemudian persoalan berbagi ya. Satu sisi sangat khawatir dengan atau insecure ya, merasa tidak aman, khawatir, gelisah terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi di sini kalian nggak perlu khawatir sebenarnya. Saya melihatnya dan saya juga sangat merasakan bahwa semesta sebenarnya di balik itu semua ya. Kesulitan mungkin ya dalam hal keuangan di sini sudah dipersiapkan, saya lihat ya. Dipersiapkan, memang sudah jatahnya ya. Kalau sekarang memang belum mendapatkan, memang belum waktunya. Dan itu semua kuasanya Tuhan. Itu aja sih. Kalau permasalahannya yang utama ya. Yang utama itu. Oke, permasalahan rumah tangga di sini ada soal mungkin ketidakadilan dalam mungkin nafkah ya. Nafkah ya, bisa nafkah apapun. Yang jelas di hubungan yang sudah stabil, hubungan yang sudah lama, tapi di sini ada perlakuan yang kurang adil. Ya, tidak semuanya materi, tapi kebanyakan soal hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan keperasaan-perasaan. Jadi sesuatu yang nyata, ya, bisa tindakan nyata, ya. Mungkin nggak ada kerjasama yang baik, ya. Saya banyak bekerja atau banyak menguras tenaga ya, energi pikiran, energi perasaan terhadap hubungan ini, tapi kamu kok enggak gitu ya. Saya sudah memanifestasikan banyak hal, kamu enggak. Nah, gitu. Jadi ada ketidakadilan dan di sini saya lihat saking insecure-nya sama hal-hal yang sifatnya duniawi, di sini jadi sangat banyak hal yang dibatasi. Contoh ya, bukan hal yang buruk sih. Di sini mungkin berusaha untuk tidak boros atau membatasi pengeluaran-pengeluaran ya. Begitu juga ini terkait dengan hubungan, kalau memang sering ketemu itu bikin sering menimbulkan permasalahan atau mungkin konflik. Di sini ada pembatasan seperti itu. Ya. Mungkin ini juga menuntut keadilan atau menuntut kayak waktu, perhatian, tapi tidak diberikan. Padahal sebenarnya harusnya itu sudah tanggung jawabnya gitu. Sudah kewajibannya. Ini sih. Oke. Di sini memang banyak yang masalah keuangan, juga masalah. Saya melihat orang-orang yang
sebenarnya bukan kurang ya, sebenarnya bukan kurang, tapi ada hal lain yang memang mungkin contoh, anak baru masuk sekolah ini butuh banyak biaya ya. Tapi di sini ada batasan ya, entah ini batasan apa. Nanti kita lihat, coba sini batasan apa. Oke. Oke, merasa mikir sendiri, merasa kalau saya melihat lebih ke merasa nggak yakin atau penuh kekhawatiran bagaimana ini gitu loh. Bagaimana ini, bagaimana itu. Ini memang banyak saya rasakan kesumpekan, ya, sumpek, terus khawatir nantinya bagaimana. Nah, ini adalah permasalahan umum setiap manusia. Biasanya kalau memang terlalu jauh ya, terlalu jauh mikirnya. Nanti gimana? Nanti kalau gini gimana gitu ya. Seperti orang ini diingatkan di kartu-kartu ini bahwa jangan terlalu jauh dalam memikirkan ya, seakan-akan kita hidup begitu jauhnya ya. Dan untuk yang kedepannya itu memang sebenarnya kita hanya kapasitas kita ya sebagai manusia itu cuman berusaha, berdoa, dan untuk outcome, untuk hasil akhirnya ya sebenarnya itu tetap kuasanya Tuhan. Jadi sejauh mana usaha kita sama sejauh mana doa kita, intinya seperti itu ya, untuk mudahnya dimengerti. Jadi sebenarnya masalahnya itu aja sih, ketidakyakinan, keraguan-raguan, dan terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Saya lihat kemudian di sini sangat getol untuk bagaimana secara nyata ya, secara pemikiran juga untuk bisa menghasilkan sesuatu yang nyata. Padahal di sini lupa ya bahwa kuasanya Tuhan itu lebih luas, bisa Tuhan itu maha membolak-balikkan keadaan di mana kita terkadang lupa. Nah, itu umum sih, saya pun juga begitu. Kalau ini terkait dengan seseorang ya, bisa pasangan karena di sini ada mungkin ada rumah tangga, ada yang sudah menikah ya, ada hubungan yang sudah lama. Kalau ini terkait ya, kekhawatiran ini terkait dengan mungkin ketergantungan secara finansial atau mungkin dimanfaatkan secara finansial atau apapun ya. Di sini kita lihat ya, seseorang yang kalian pikirkan terkait dengan permasalahan ini, dianya gimana menghadapi ini, menyikapi ini, energi dia bagaimana. Kita lihat ya, kalau masalah hubungan sih lebih kepada ketidakyakinan terhadap hubungan ini, kedepannya gimana gitu. Sekali lagi ini banyak yang ketarik di sini, energi orang-orang yang ingin tahu ke depannya itu gimana ya. Padahal kita semua itu tidak akan pernah tahu yang ke depannya itu bisa gimana. Kalau saya sih tinggal baca ya, seumpamanya saya mau banyak yang nonton gitu ya, atau laris atau ngetop gitu. Saya pasti akan memberikan gambaran-gambaran ya, seakan-akan sok tahu gitu ya. Padahal memang tidak ada yang pernah tahu gitu. Walaupun bacaannya atau mungkin arti kartunya seperti itu, saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya halu ya, untuk bisa seakan-akan saya tahu hal yang akan terjadi begini begitu. Itu kalau saya melakukan itu, berarti saya tidak punya tanggung jawab moral ya, karena walaupun saya baca tarot, saya juga menjaga akidah ya, keimanan kalian untuk tidak percaya sepenuhnya sama kartu. Karena saya membacakan kartu ini lebih banyak untuk berbagi energi positif, kemudian memberikan wacana-wacana yang positif, afirmasi positif, bukan ke yang sifatnya seperti hal-hal kayak meramal-ramal gitu ya. Sudah nggak zaman teman-teman, zamannya maju dan sekarang itu zamannya logis dan realistis ya. Gitu. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, seseorang yang terhubung dengan kalian terkait dengan permasalahan yang seperti ini. Kalau dianya gimana sih sebenarnya ke kalian? Kita lihat ya. Kenapa di sini ada hal-hal yang sifatnya tidak adil ya? Kenapa nggak ngasih seumpamanya gitu ya? Kenapa nggak ngasih? Apakah memang nggak punya uang atau dia biasanya yang umum ya? Kenapa dia nggak ngasih? Apakah dia kasihkan ke orang lain yang bukan haknya ya? Bukan tanggung jawabnya. Emang kenapa sih dia bersikap seperti ini? Ini sebenarnya permasalahannya bukan di orang lain, mungkin lebih ke kalian ya. Ini bisa terbolak-balik juga kok teman-teman, energinya bisa vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Jadi silakan sesuaikan. Tapi kalau tidak keduanya ya,
Jangan ya, karena ini general, mungkin ini bukan untuk kalian ya. Jadi kalau bukan keduanya ya jangan. Oke, di sini kenapa dia seperti itu? Saya lihat sih di sini dia, kalau dia sih merasanya nggak tahu ya. Setiap orang itu punya persepsi, analisa, asumsi sendiri terhadap sesuatu ya, penilaian. Menilai segala sesuatu dari sudut pandang itu memang berbeda-beda sudut pandangnya. Kalau dari dia merasanya sih ini ya adil-adil saja. Kenapa dia merasa begitu? Karena dia merasa kalian itu mampu, ya mampu. Seandainya pun dia tidak memberikan yang seharusnya ya, kalian tetap hidup kok, gitu ya. Kalau dalam cinta gimana, sama, dia merasakan, dia merasa bahwa ya aku nggak usah terlalu banyak effort toh, yang penting aku tetap mencintai dan buat apa sih ya menunjukkan cinta, padahal sebenarnya perlu ya, perlu menunjukkan cinta. Siapa sih orangnya yang nggak pingin dikasihi gitu ya, diberikan perhatian gitu. Tapi ini orangnya cenderung merasa bahwa yang gitu-gitu nggak penting. Paham ya teman-teman ya? Dia merasa cukup kok segala sesuatunya. Jadi kalau dari sudut pandang kalian, orang ini kurang adil, orang ini kurang memberikan sesuatu itu yang semestinya atau seharusnya, dia merasanya sudah. Jadi nggak ketemunya di sini. Jadi nggak sama. Oke, kemudian di sini, oke, dia energinya kepada kalian. Sudah baik-baik loh, aku seperti ini. Jadi dia sudah merasa baik untuk kalian, sudah merasa memberi banyak untuk kalian, ya. Dan kalau kalian itu sangat khawatir ke depannya gimana, kalau gini-gini terus. Kalau dia enggak, di sini saya lihat dia optimis saja untuk ke depannya. Jadi ini lebih kepada yang satu itu optimis saja, yang satunya itu pesimis ya terhadap masa depan atau hal yang belum terjadi atau kedepannya gimana ini ya. Jadi lebih banyak energi-energi yang overthinking, yang satunya enggak, yang satunya nyantai aja. Nah itu permasalahannya. Oke, tapi memang ini ya, di sini itu memang ada hal yang menyebabkan di sini khawatirnya berlebihan, sebenarnya bukan semata hanya karena materi ya. Saya juga melihat perubahan-perubahan sikap atau mungkin perubahan-perubahan dalam hal yang lain, sehingga di sini menimbulkan kecurigaan ya. Apakah orang ini menghadirkan orang lain sehingga kok sama saya kayak cenderung kecuek, cenderung ke datar saja gitu. Padahal saya intinya sudah terlanjur cinta, intinya saya sudah nyaman, apalagi yang sudah rumah tangga, sudah dalam satu ikatan pernikahan, tapi kok ternyata seperti ini gitu ya. Emangnya orang ini sebenarnya ada orang lain nggak sih gitu ya? Karena saya di sini melihatnya kalian mencurigai sih. Mungkin ada beberapa yang memang sudah nyata-nyata ya. Kalau yang sudah nyata-nyata tinggal disesuaikan aja. Tapi kalau nggak sesuai ya mungkin bacaan ini bukan untuk kalian ya. Tapi kalau yang memang sedang mencurigai, coba kita lihat apakah benar kecurigaan kalian itu. Apakah dia ada energi menghadirkan orang lain. Kalau semata-mata pasti menghadirkan orang lain, saya tidak mau memastikan ya. Bunda itu kalau baca selalu ngambang ya. Katanya gitu. Sebenarnya bukan ngambang, saya itu jaga kalian supaya tidak kemudian mempercayai 100%. Jangan teman-teman, jatuhnya sirik ya. Karena kartu-kartu seperti ini sebenarnya kalau untuk yang kurang bisa memahami bisa jatuhnya syirik. Padahal saya membaca ini tujuannya bukan untuk meramal atau apa. Saya membaca energi. Apa sih bedanya ya? Bedanya seperti ini. BMKG itu juga nggak syirik kok teman-teman, itu science ya, science dimana kalau
ada gejala mau tsunami, semuanya itu ada ya. Kalau di sini pun juga seperti itu. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar alam semesta, siklus-siklus kehidupan manusia. Jadi bukan hal yang untuk meramal melihat masa depan, di kartunya kelihatan ke depannya kiamat tanggal berapa, jam berapa. Jadi untuk yang buka toko mohon setengah hari saja karena mau ada kiamat gitu, nggak ada ya. Oke, kita lanjut teman-teman untuk melihat orang ini, apakah memang orang ini memang menghadirkan atau ada energi-energi untuk mencurangi kalian sih? Kok perubahannya segitunya gitu ya? Kita lihat. Untuk kalian yang mencurigai saja ya. Kalau yang sudah ketahuan ya sudah, tinggal sesuaikan nanti selanjutnya ya. Apakah sama? Kalau enggak ya jangan. Oke. Saya cuma ambil 3 ya teman-teman ya untuk memastikan. Untuk apa ya? Menuruti ke penasaran kalian. Oke. Oke. Ternyata dikasih 4. Di sini ada yang memang beberapa menghadirkan mungkin secara perasaan itu ada energi lover. Lover itu cinta, tapi cinta ini lebih ke hasrat nafsu. Tapi kalau untuk benar-benar pakai hati, saya kira sebagian begitu, sebagian enggak, hanya karena nafsu. Jadi mungkin bukan hal yang dalam, tapi di sini kok ada yang dalam ya? Ada yang dalam. Sampai gini loh. Orang ini memang kayak rela berkorban untuk melas seperti ini kondisinya demi untuk orang lain ini yang hidupnya hedon, bisa dikatakan seperti itu ya. Beberapa ada yang sudah rumah tangga ya. Oke, ada beberapa yang cuma chatting, beberapa yang cuman ya asik-asikan gitu. Beberapa ada yang sampai rela berkorban. Kenapa kok banyak sekali seakan-akan semua ketarik? Memang kartunya seperti ini, saya mau ngomong apa? Kalian juga bisa melihat kartunya. Kartunya seperti ini. Oke? Coba. Kalau semata-mata memang benar dia menghadirkan orang lain dan itu sifatnya sudah kayak mendarah daging gitu ya, kayak sudah cinta mati gitu ya. Itu kartu yang keluar atau yang sangat mengganggu gitu ya. Ini mungkin kartu ini akan keluar ya. Di antara sebanyak kartunya, mungkin kartu ini yang keluar ya, false person ini. Tapi di sini enggak ya. Jadi mungkin memang saya nggak bisa paksakan. Mungkin petunjuknya hanya seperti ini. Ya, dan saya nggak mau ngarang, wah supaya indah bacaannya, yang subscribe banyak. Tapi nggak berkah, moh aku ya. Oke, kita lihat. Kalau memang dia seperti ini ya mungkin nakal, anggap saja seperti itu. Nah, ada kenakalannya ya. Sebenarnya dia ke kalian itu seperti apa ya? Apa dia berat sama yang begini-begini saat ini loh ya, saat kartu ini ditarik, saat kalian menonton ini. Sekali lagi bacaan saya ini timeless ya. Saat kalian menemukan video ini, ya mungkin memang ini untuk kalian, termasuk pesan semestanya. Seperti itu. Apalagi yang baru saja gabung ya. Kalau yang baru gabung, jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa dibunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya live, kalau saya upload video terbaru langsung bisa ikut. Jadi mungkin energinya masih fresh ya. Karena saya setiap habis take ya, buka kartu langsung saya naikkan, nggak saya tunda-tunda, langsung gitu. Ya, jadi mungkin energi yang berdekatan waktunya. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya dia perasaannya kepada kalian itu seperti apa. Pakai kartu yang lain ya. Sebenarnya dia ini perasaannya kepada kalian seperti apa. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian
seperti apa? Oke, sebentar. Dikasih 4 ya yang atasnya. Saya ambil 5 ya teman-teman. Ternyata ya orang ini memang nggak sekali 2 kali ya, kayak kelihatan tampak aneh gitu ya. Di sini sebenarnya perasaan dia kepada kalian ada sedikit dia merasa, sedikit nggak banyak. Sedikit merasa kadang-kadang itu orang ini nggak betah tekanan ya, nggak betah tekanan. Maunya yang happy-happy aja, yang seneng-seneng aja. Kalau sedikit menekan, dia perasaannya nggak enak, kemudian ingin lepas, ingin kayak orang ingin lari, orangnya stresan memang ya. Jadi perasaannya kepada kalian, saya melihat di sini dia tuh sering stres, tapi dia cinta ya, dia cinta. Dan di sini kalau ada yang punya anak, beratnya karena anak. Oke. Ya, banyak yang berpasangan di sini. Kalau yang jomblo gimana ya? Mungkin kalau yang jomblo, saya lebih melihatnya dia sangat tertekan mungkin sifat kalian ya, atau kalian memang dalam berhubungan ya, dalam hubungan relationship kalian itu kayak anak kecil jadinya. Ya, jadi kayak anak kecil lagi gitu. Itu sih. Perasaannya kalau dibilang sangat kuat enggak? Kuat sih, tapi di sini saya melihatnya ada hal-hal yang sifatnya gairah ya. Kok saya jadi merasakan orang ini itu orang-orang yang libidonya tinggi ya. Mohon maaf ya. Libidonya tinggi sehingga kalau nggak diturutin, kalau apa gitu ya, kayak jadi liar di luar gitu loh teman-teman. Padahal di sini dia itu bukan orang yang kadang-kadang sampai rela mengorbankan hal lain demi keinginannya gitu, demi hasratnya. Ini kayak orang-orang punya kebiasaan-kebiasaan buruk gitu ya. Gitu sih teman-teman. Wah ya susah ya. Emang dia punya harapan dan tujuan apa sih sama kalian? Saya ingin tahu ya. Maunya dibikin baik atau enggak gitu loh intinya ya. Kita lihat sih. Niatnya mau dibikin apa? Senang-senang kek? Atau memang ingin tulus serius, cuman ini mungkin lagi kilaf gitu. Tapi saya lihat kalau kilaf nggak sering, kalau ini kok kayaknya lebih dari sekali ya. Jadi saya pikir orangnya baik ya teman-teman di awal. Ya nggak sepenuhnya dia buruk sih. Oke, judgment. Saya ambil 3 kok cuman. Oke. Teman-teman mohon maaf ya, orang ini banyak kepalsuan ya, kepalsuan. Cuman kalian secara perasaan ya, secara batin itu terkoneksi, jadi sulit untuk melepaskan. Jadi walaupun orang ini aneh-aneh, kalian cuman bisa mangkel-mangkel, marah-marah ya, sedih gitu ya, tapi melepaskan juga belum bisa di sini. Jadi di sini rasanya saya melihat kalian sakit semua. Bagaimana orang ini? Saya lihat orang ini ya, harapannya apa atau tujuannya apa? Tujuannya serius tapi orangnya kok nakal ya teman-teman ya. Ya serius tapi juga nakal. Ya jadi ini lebih kepada nggak ada teman-teman orang yang sempurna ya kan. Kita pun juga punya kekurangan. Tapi kalau memang kekurangan orang ini tidak bisa kalian terima ya, mending tidak gitu. Kan ada menerima segala kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau kelebihannya mau, kekurangannya harusnya juga mau. Tapi kalau mau kelebihannya aja, gak mau kekurangannya, itu namanya egois. Karena perlu kita sadari bahwa tidak ada hal yang sempurna, tidak ada seseorang yang benar-benar sempurna, pasti punya kekurangan. Kalau memang kekurangan itu tidak bisa kalian terima, mending jangan. Karena di sini saya lihat orang ini memang suka bohong ya. Kadang-kadang kita seakan dibuat percaya bahwa dia jujur, padahal di sini saya lihat orangnya kurang jujur, teman-teman, karena di sini ada deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship.
banyak bohongnya orang ini. Ya, omongnya mungkin tidak punya pasangan, ternyata punya. Atau mungkin dia seakan-akan cinta sama kalian dan berjanji, padahal di sini dia ada menghadirkan new love, orang lain. Seperti yang saya bilang tadi ya, mengandung hasrat, gairah, atau apapun di sini. Kalau cintanya sih cinta ya, tapi cinta itu kan tidak harus setia. Ya, kasih pun juga tidak harus setia, karena kasih itu bisa datangnya kapanpun, kepada siapapun ya. Kayak kita kasih kepada orang tua, juga kepada anak, juga kepada sahabat. Berarti kan kasihnya juga dibagi-bagi gitu ya. Dan kasih itu tidak harus dengan lawan jenis. Ya, kalau lawan jenis itu biasanya lebih kecenderungannya itu ke nafsu. Kalau kasih itu tidak minta apapun. Kalau mereka berbuat apapun, istilahnya ya, mungkin dia semuanya sahabat ya, dia akan berteman dengan orang lain, kita nggak akan cemburu. Yang penting sahabat kita bahagia. Itu. Sebenarnya pasangan sama seperti itu. Cuman kalau dalam ikatan pernikahan ada yang harus dijaga. Namanya Tuhan ya. Hukum-hukum yang berlaku, ya kan? Itu. Jadi saya kira orang ini kurang baik, tapi pilihan tetap di kalian. Karena saya lihat juga energinya cukup tarik-menarik, sehingga sulit walaupun dia sudah banyak menyakiti kalian, kalian melupakan atau melepaskan juga sulit. Ya. Sarannya untuk bisa melepaskan, semuanya proses. Kalau kalian masih tetap memendam yang namanya sakit hati, kemarahan, intinya kan masih belum bisa mengikhlaskan. Karena ikhlas itu adalah apapun lah yang terjadi, ini akan saya terima. Ya mungkin ini memang yang diberikan semesta ya, pasti ada hikmah di baliknya, di balik ini semua. Mungkin dia memang bukan yang terbaik untuk kalian, mungkin malah kalau kalian terus sama dia mungkin gak baik ya kan. Itu memang sulit diterima ya, terkadang butuh proses, butuh waktu. Kalau memang kalian sudah bisa melepaskan, saya kira atau mungkin healing dulu ya. Healing itu penting ya. Healing itu bukan artinya ngelencer nongkrong di kafe, bukan ya, atau mungkin ke pantai, ke gunung. Itu boleh, itu adalah sarananya ya, tapi lebih ke dalam jiwa kita itu harus bisa melepaskan hal-hal yang sifatnya negatif seperti rasa mangkel, marah ya, kecewa, nggak terima ya. Itu harus dilepaskan dulu. Selama itu masih melekat, akan justru lebih sulit untuk melupakan gitu. Ya. Oke, sekarang saya harus milih apa? Kalau pilihan tetap ke diri sendiri ya teman-teman, kalian yang menjalani. Jadi apapun pilihannya semua ada risiko dan konsekuensinya. Silakan dipertimbangkan. Jangan lupa berdoa sama Tuhan, karena terkadang kita itu tadi terlalu memikirkan hal yang terlalu rumit, padahal sebenarnya Tuhan mau kasih yang nggak rumit gitu. Mintalah segala sesuatunya yang terbaik dari Tuhan. Gak usah minta dia kembali, dia dapat karma apalagi. Nanti itu juga kena kita sendiri ya. Doa baik kembali ke kita baik. Doa buruk kembali ke kita juga buruk. Itu aja sih. Kita lihat ya pesan semestanya untuk kalian apa. Life is a series of constantly shifting cycles. Ya, hidup itu berputar. Ya, tidak selamanya di atas, tidak selamanya di bawah, tidak selamanya senang, tidak selamanya susah. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Nah kan, harus melepaskan. Selama kalian tetap ngeblunder di situ ya, pikiran negatif, mangkel, marah, sedih, kecewa, tidak terima itu tidak dilepaskan, ya seperti kalian seperti mengkreasikan hal-hal yang gak nyaman dan membuat kalian stres sendiri. Emang manfaatnya apa? Gak ada. Seperti kita itu minum racun kayak gitu itu. Oke, go with the flow, ikuti saja. You will be surprised where it leads. Jadi ini, ikuti saja apa sih skenario semesta. Ya, belum tentu yang mungkin kita rasakan itu gak nyaman. Dan kalian pasti mikirnya kok gini banget ya, gak adil banget. Sakit banget ya. Padahal di balik itu semua, ya seperti yang saya bilang tadi di bawah ya. Ini ya, saya tadi bilang. Kayaknya walaupun seperti ini kondisinya, semesta sebenarnya sudah menyiapkan hal-hal yang baik untuk kalian. Tapi tidak serta-merta memberikannya, tergantung perjuangan kalian. Setiap perjuangan, setiap proses, setiap usaha, ada rewardnya, ada hadiahnya.
Jangan khawatir. Dan kalian harus meyakini itu. Karena di awal, sangat awal, dari di awal banget ya. Keyakinannya kurang sama hal-hal yang seperti itu. Tetap mengandalkan pemikirannya yang terlalu panjang, luas, lebar, tinggi ya. Padahal belum tentu seperti itu. Gitu, jadi overthinking. Itu ya teman-teman. Pesan semestanya loh, bukan pesan saya. Saya nggak punya pesan apa-apa. Okay, when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understand of life and love. Jadi apapun yang terjadi saat ini, ya, kalau itu masalahnya dari perasaan, ya, itu sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa aku harus mencintai dia, kenapa perasaanku begitu besar kepadanya, ya. Kenapa dia membuat terlanjur perasaanku menjadi seperti ini. Ini nggak ada. Sebenarnya jangan memikirkan itu. Setiap apa yang kita rasa itu sebenarnya juga peran dari jiwa kita sendiri. Ya kan? Setiap pilihan yang kamu buat itu sebenarnya membuat kamu menjadi mengerti akan arti hidup dan arti cinta. Ya kan? Saya bilang apa? Semua ada pelajarannya, semua ada rewardnya, ada hadiahnya. Jadi silahkan go with the flow. You will be surprised where it leads. Jadi kalau kalian mengikuti nanti akan kalian mengerti. Jangan lupa doanya tapi ya, nggak tiba-tiba mengerti kalau nggak mau belajar. Ya, itu sih. Belajarnya gimana? Membuka hati, pikiran, jiwa terhadap hal-hal yang positif. Akan sulit kalau kita menutup hati pikiran kita terhadap masukan-masukan kayak saya gini ya, memberikan masukan positif. Tapi hati menolak atau kita semata-mata nggak mau skip aja. Ini nggak suka aku omongan-omongan positif kayak gini, sok suci gitu. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan hati kalian yang tertutup. Dan itu akan sulit untuk berkembang. Akan sulit untuk menerima hadiah dari semesta yang sebenarnya baik. Gak usah jauh-jauh, kalian menemukan ini secara tiba-tiba ya. Mungkin bukan subscriber saya ya, tiba-tiba menemukan ini. Mungkin memang diarahkan. Mungkin ya. Kita nggak pernah tahu rencananya, dipertemukan dengan siapa. Iya nggak? Itu sih, lanjut ya teman-teman. You may not always understand lah kan? Mungkin kalian tidak semuanya atau tidak selalu bisa mengerti why certain things happens. Jadi mungkin kalian tidak mengerti, belum mengerti kenapa ini terjadi padaku ya. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Sebenarnya kalian mau ditinggikan derajatnya. Tapi yang namanya ujian untuk naik kelas ya, semua kan ada ujiannya, ada fasenya untuk kita lulus enggaknya ya, untuk bisa naik. Sebenarnya ada fase-fase di mana kita bukan diuji ya, tapi untuk naik itu kan kita sendiri yang harus menaikkan, bukan kita tiba-tiba naik. Kita berusaha untuk naik, kayak kita naik tangga. Kan berusaha dengan tenaga lah, dengan kaki untuk melangkah, untuk memilih satu keputusan, untuk memilih satu pilihan, ya kan? Through turmoil, a blessing will soon be. Nah, ini bolak-balik soon aja. Jadi ini untuk orang-orang yang untuk soon itu apa? Bukan soon cium pipi sun kanan sun kiri ya. Tapi ini lebih untuk orang-orang yang mungkin kalian yang sangat khawatir dengan kedepannya ya. Seperti di awal sudah sangat kelihatan. Yang banyak nonton dan berharap bacaan ini bisa memberikan hal-hal yang sifatnya seperti ramalan untuk kedepannya gimana gitu. Kemudian kalau sekiranya itu hal baik akan seneng ya. Mungkin like saya akan banyak. Kalau jelek gitu ya mungkin akan pada left semua, akan unsubscribe semua. Biasanya gitu ya. Padahal sebenarnya dibalik mau buruk mau enggak bacaan itu diambil positifnya. Jadi bukan bacaannya yang buruk sebenarnya. Apakah mindset kita, hati kita, jiwa kita bisa menerima hal-hal yang sebenarnya kenyataan itu memang tidak selamanya manis teman-teman. Kadang-kadang juga pahit, tapi di balik itu semua ada pelajarannya. Itu sih. Jadi mungkin keadaan ini kalian belum bisa mengambil hikmah atau kalian merasakan kepahitannya aja. Ya. Tapi jangan lupa, mungkin ini adalah seperti kalian diberikan tangga. Ya. Tangga, kenapa harus naik tangga sih? Karena memang ingin dimuliakan. Kalau kalian nggak mau dimuliakan ya sudah gitu loh. Intinya gitu sih, paham ya. Jadi tetap pilihan itu di kalian. Untuk mengambil langkah apa, semua ada risiko, ada konsekuensinya. Dan kalau kalian bingung jangan lupa ada Tuhan ya teman-teman. Silakan minta petunjuknya sama Tuhan, jangan kepada hal-hal yang sifatnya jauh dari agama. Itu sih.
Kemudian di sini banyak saya merasakan sebenarnya, dan sebenarnya nggak perlu saya sampaikan bahwa jangan khawatir akan kedepannya. Kedepannya kalian akan diberikan reward yang banyak, amin ya. Kalian akan diberikan hal-hal yang sebenarnya terbaik. Mungkin kalian belum mengerti, belum nyampe ke sana, tapi tugas kalian untuk mempelajari dan berusaha serta berdoa. Itu aja sih teman-teman kalau bacaan hari ini ya. Semoga bisa dipahami, bisa diterima. Kalau yang suka dengan pembacaan saya, silakan jangan lupa ya, subscribe sama bunyikan tanda loncengnya. Untuk yang in personal reading, semuanya itu berbayar dengan video call, langsung interaksi baca-baca seperti ini ya. Tapi untuk seminggu ini saya libur dulu. Minggu depan mungkin kita bisa mulai untuk personal readingnya. Ya, oke? Semoga bermanfaat, semoga bacaan ini berkah untuk saya, juga untuk kalian. Ambil positifnya, buang yang negatif. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, sebarkan kebaikan walaupun itu sebesar biji apapun ya. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita, dan kita nggak pernah tahu keburukan apa yang bisa sangat menjatuhkan kita. Jadi lebih berhati-hati lagi. Oke, makasih banyak semuanya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.